Oke, kali ini kita akan lagi-lagi melanjutkan pembahasan terkait dengan bocoran yang kita dapatkan dari Reddit tentang alur cerita Pulau Elbap yang diposting oleh akun Kamazian. Disclaimer dulu ya, teori ini tentu masih belum valid, belum bisa dipastikan tentang kebenarannya, namun kita tentu bisa menduga-duga dan mempunyai asumsi sendiri terkait dengan apa yang sudah diposting oleh pemilik akun tersebut di dalam forum Reddit. Jadi sebelumnya, Tambagon sudah membuat 2 video awal mengenai teori ini. Video ini adalah part 3-nya, akan ada video keempat dari bocoran ini, dan itu pun nantinya akan menutup rangkuman 66 inti cerita yang akun ini katakan di dalam forum Reddit tersebut. Kali ini bocorannya ada beberapa hal yang di luar dugaan kita semua, dan ini tentu berhubungan juga dengan Pangeran Loki dan hal-hal yang terjadi di Pulau Elbap ke depannya. Oke, jadi langsung saja kita akan kembali melanjutkan bocorannya, dan kali ini bocoran pertama kita mengatakan bahwa Loki akan menjadi raksasa pertama yang mengungkapkan penggunaan Royal Haki. Masih belum disebutkan di sini apa yang menjadi konteks dari Royal Haki. Apakah ini termasuk ke dalam tipe yang sama dengan yang ada di negeri Wano Kuni seperti layaknya Ryuo Haki? Ryuo adalah sebutan untuk haki persenjataan tingkat lanjut yang digunakan untuk wilayah Wano. Haki ini memungkinkan penggunanya untuk membuat semangat di dalam dirinya menjadi senjata, menyentuh bentuk asli pengguna buah iblis tipe Logia, dan menciptakan baju besi tak terlihat dengan menggunakan energi spiritual. Nah, terkait dengan Royal Haki di sini, seperti dengan Ryuo, istilah lain Ryuo adalah Bususuka Haki di dalam negeri Wano Kuni. Jadi, Royal Haki di sini mungkin saja bisa jadi juga istilah lain dari Haki Raja di negeri Elbap. Dengan penampilan dan aura dari Pangeran Loki yang super mengerikan ini, sepertinya memang tak heran jika karakter yang satu ini tentu juga menguasai penggunaan Haki Raja. Atau bisa jadi ya, Royal Haki ini juga akan menjadi pembeda dengan Haki Raja, di mana ini adalah cabang dari Haki Raja itu sendiri. Kita akan mengetahui semua di dalam Pulau Elbap ini nanti. Banyak beberapa rumor yang bermunculan dulu terkait dengan Haki Emas, kemampuan meniadakan Kenbunsoku Haki seseorang yang dilakukan oleh Akagami. Nah, ini mungkin ada beberapa tipe cabang dari Haki Raja yang kita ketahui nanti, termasuk dengan Royal Haki ini. Kita lanjut ke bocoran terkait dengan tanah Elbap yang dibagi menjadi beberapa zona di kerajaan miniatur alami. Mirip dengan Wano Kuni, tetapi masing-masing raksasa memegang otoritas khusus di wilayahnya. Nah, bocoran ini sepertinya sudah menjadi nyata ya, di mana tanah Elbap dibentuk dengan 3 dunianya, dunia surga, dunia matahari, dan juga dunia bawah. Masing-masing dari dunia ini dipegang oleh beberapa raksasa yang tentu memegang otoritas khusus di dalam wilayah mereka masing-masing. Kemungkinan di 3 dunia ini terdapat masing-masing pemimpin tertinggi dari masing-masing wilayah. Bisa dibilang bahwa kemungkinan besar adanya satu raja di tiap wilayah ini. Mungkin adanya konflik utama menjadi penyebab pemicunya Ragnarok nanti, karena tentu masing-masing wilayah ini berbeda dasar hukumnya dan juga permainan politik yang ada di dalamnya. Dikatakan juga di dalam bocoran ini adanya Raja Elbap yang konon memiliki 9 orang anak. Masuk ke dalam cerita manganya, kita sudah mengetahui 2 anak mahkota yang dimiliki oleh Raja Harald. Nah, jadi tinggal 7 pangeran lagi yang mungkin saja akan kita ketahui nanti. Namun menariknya, bisa saja 7 pangeran ini berpencar di 3 wilayah yang dimiliki oleh pulau tersebut. Menariknya juga bagaimana jika ke-9 dari anak raja ini ada beberapa anak yang tidak dianggap oleh keluarga kerajaan, karena dia bukanlah anak kandung dari sang raja, melainkan adalah anak haram dari ibu yang berbeda. Perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam mitologi Nordiknya ada juga beberapa pangeran yang memang tidak secara sah menjadi penerus kasta dari ayahnya, dan anak buangan inilah yang akan memberontak ataupun membuat ulah dan kekacauan di negerinya tersebut. Jadi dengan asumsi bisa saja sebagian dari pangeran ini membelot dan membentuk aliansinya untuk tujuan tertentu di Elbap yang akan mereka jadikan permasalahan dan membuat pelik situasi yang ada di negeri raksasa tersebut. Kita lanjut lagi. Kemudian pembahasan bocoran selanjutnya adalah Dori dan juga Brogy adalah penjaga raja sebelumnya, yakni Raja Harald. Masih belum dijelaskan lebih rinci mengapa mereka berdua yang menjadi pengawal raja. Apakah pada saat pengawalnya ini menghilang di negeri tersebut dan baku hantam di Little Garden, ini membuat pengamanan dari sang raja kosong yang tak diisi oleh orang yang bertugas di sana dan memang menjaga si raja ini. Loki kemudian pun mengambil langkah untuk merebut tahta dan mengambil buah iblis dari sang raja dengan sangat gampang. Oleh karena itulah hal mengerikan ini bisa terjadi. 3 dunia bisa saja memiliki 3 raja yang berbeda, yakni Raja Harald ini adalah raja dari dunia matahari yang berada di tengah-tengah pohon dari pohon Adam.
Ini nyambung juga dengan perkataan dari Loki yang menyebut bahwa kunci dari rantai yang mengikat tubuhnya saat ini berada di desa Elbaf yang berada di atas. Ini mungkin yang dimaksud Loki adalah desa yang ada di dunia matahari tersebut. Jadi bocoran satu sama yang lainnya sudah sedikit make sense ya dengan apa yang kita dapatkan pada manganya kali ini. Lanjut, pembocor juga menyebut bahwa orang-orang Elbaf percaya pada tanah perjanjian yang mereka sebut sebagai tanah yang diinginkan, berbeda dengan Pulau Laftel. Di sini mungkin tanah perjanjian yang disebutkan di sini bisa saja mengacu pada dewa matahari mereka yang mereka puja, bahwasanya nanti pada saat pertemuan mereka dengan dewa matahari yang asli, ini akan terjadi perjanjian yang mengacu pada konflik besar yang terus saja terjadi di negerinya para raksasa ini. Tujuan dari dewa matahari ini adalah mengakhiri konflik tersebut, dan ini terhubung dengan bocoran yang kemarin mengacu pada simbolisme pedang yang tertancap di tanah raksasa tersebut yang menjadi simbolis perdamaian dari ketiga dunia, yakni surga, matahari, dan juga dunia bawah. Hubungan antara buah iblis Loki dan juga buah iblis Luffy telah disebutkan sebelumnya di arc Skypiea, dan Oda Sensei akan kembali ke bayangan ini. Di sini Tamagon belum mendapatkan celah petunjuk. Mungkin ada yang punya pandangan terkait dengan bocoran yang satu ini. Apa hubungannya bahwa buah iblis Loki dan juga Luffy jika sebelumnya sudah disebutkan di arc Skypiea? Kita lanjut ke bocoran yang lainnya. Tanah para pejuang Elbaf diperintah oleh beberapa klan dan keluarga bersekutu dengan raja, tetapi beberapa raksasa menentang otoritas yang ada di pusat. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa memang benar adanya konflik internal sesama para raksasa, terutama dengan tiga dunia ini yang mendiami tanah Elbaf. Dikatakan juga bahwa adanya konflik di antara pendukung Loki dan juga pendukung Ratu saat ini dengan mencerminkan perbedaan politiknya. Jadi dikatakan bahwa Raja Harald ini sudah wafat dan kali ini ada pemimpin baru yang memimpin negeri tersebut dan tahta akan masuk sekarang ke Ratu. Namun ratu di sini masih belum disebutkan ratu siapa. Kita nanti akan tahu jawaban hal ini dalam bocoran selanjutnya. Hairudin mendirikan bajak laut raksasa dan memperoleh reputasi yang bagus di negeri raksasa tersebut. Tapi dia juga menantang Loki dan juga rekan-rekannya. Nah, untuk bocoran ini tentu sudah terjadi di negeri Elbaf, di mana Loki memutuskan untuk membunuh ayahnya untuk mendapatkan buah iblis. Sedangkan saudaranya yang juga ingin menduduki tahta tersebut memiliki impian yang sama untuk menjatuhkan Loki dengan cara juga ikut memburu buah iblis kuat yang bisa dimakan untuk menyaingi Loki. Hairudin pun yang kita ketahui mengikuti perlombaan di Dressrosa untuk mendapatkan buah iblis Logia Merah-Merah-Nomi. Nah, sekarang bocoran yang menarik. Kali ini dibocorkan bahwa di negeri Elbaf tersebut saat ini diperintah oleh ratu yang bernama Astrid Gunhild, putri Raja Harald, namun saat ini dia mempunyai suatu penyakit. Nah, ratu di sini mungkin dimaksudkan adalah beberapa anak yang tadi disebutkan. Ada 9 saudara. Jadi di sini kita sudah tahu satu anak perempuan dari Raja Harald ini. Sangat menarik mengapa raja ini menurunkan tahtanya pada anak perempuannya. Atau mungkin ini bukan keinginan dari raja, melainkan beberapa kesepakatan dari keluarga kerajaan untuk memutuskan siapa yang cocok untuk menduduki tahta selanjutnya selepas raja mereka meninggal. Lalu, ini adalah bocoran yang cukup plot twist, di mana pembocor mengatakan bahwa putra bungsu dari Raja Harald, yakni adik dari Loki dan juga Hairudin, itu adalah anak yang bertemu dengan Akage Benosengs di kedai Elbaf. Nah, apakah yang dimaksud oleh pembocor di sini adalah Kolon atau ada anak lain lagi yang dimaksud? Ini akan menjadi plot twist jika memang benar terjadi. Jika benar, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kerajaan ini? Maka mereka terpecah belah seperti ini dan saling berkonflik satu sama yang lainnya. Lalu mengapa Kolon ini ada di bawah sana, bukannya di dunia surga? Kita lanjut ke bocoran dari Loki. Dikatakan bahwa Loki dianggap sebagai anak ajaib dan sangat dicintai di asalnya. Konflik antara Loki dan juga ayahnya berputar pada tradisi dan juga politik. Loki ingin membuka negeri para raksasa, sementara ayahnya tetap terikat pada janji dan tradisi lama mereka. Mungkinkah ini masuk ke teori Tamagon sebelumnya, bahwa ada permainan seseorang di balik mengapa Raja Harald tak mau membuka negeri ini? Apa mungkin Raja Harald ini adalah seorang yang korup dan juga jahat? Ia memiliki kekuatan yang sangat besar, memerintah Elbaf, dan memiliki buah iblis legendaris. Namun dia hanya menggunakannya untuk tujuan yang egois saja. Jadi pada akhirnya Loki membunuh Harald dengan alasan agar dia bisa menggunakan buah iblis legendaris untuk memenuhi keinginan untuk berperang dengan pemerintah dunia. Kita pun di dalam alur arc ini mendapatkan flashback dari Pangeran Loki yang akan mengungkapkan hubungan yang dramatis dan emosional kepada ibunya. Lanjut, Elbaf memiliki perpustakaan terbesar kedua di dunia dari One Piece setelah Ohara.
Bocoran ini sepertinya sudah valid, mengingat kita tahu kan pada chapter sebelumnya kita menemukan fakta bahwa adanya perpustakaan di dunia matahari yang memang dijaga oleh Jaguar de Soul pada tempat tersebut. Dijelaskan juga di sini bahwa Jaguar de Soul ini akan mengungkapkan sejarah bajak laut dan raksasa yang pertama kali mengikuti Nika. Apa mungkin yang dimaksud oleh pembocor di sini tentu saja mengarahkan kita ke Joy Boy. Nah, Saul juga akan menjelaskan arti dari gelar Nika. Kemudian dibocorkan terkait dengan salah satu supernova yang akan muncul. Tidak lain adalah Uroge yang akan mengungkapkan hubungannya dengan ras bersayap antara ras raksasa dan juga penghuni surgawi. Banyak misteri pastinya ada di negeri surga ini. Siapa yang tinggal di sini dan Tamagon rasa ini juga tentu ada hubungannya dengan Ibirika yang selama ini menghilang dan menjadi tanah kelahiran dari God Enel. Dikatakan juga bahwa Enel ini akan comeback lagi. Nah, kita akan bahas comebacknya Enel dalam video selanjutnya. Dua bocoran lagi selanjutnya adalah dikatakan bahwa air terjun yang menyembur dari pohon Adam memberi makan semua lapisan Elbap, dan jika itu dipotong maka itu akan mengancam keseimbangan dari pulau. Yup, dan terakhir air untuk air terjun ini berasal dari sungai ataupun lembah di seluruh dunia, diserap oleh pohon ini yang mengeluarkan mereka seperti layaknya air mancur. Yang dimaksudkan di sini mungkin air dari pohon Adam ini ada kaitannya dengan keseluruhan lautan yang ada dalam dunia One Piece, yang dimana mereka mengalir juga melalui pohon tersebut dan meluncur ke bawah menjadikan itu air terjun. Jadi sekian saja untuk bocoran kali ini. Part 4 kita akan bahas dengan akhir bocoran yang akan menjelaskan apa saja alur yang akan terjadi di Pulau Elbaf dalam video kita selanjutnya. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya video ini ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon terkait dengan bocoran Elbaf ini. Terima kasih sudah menonton dan sekian dari Tamagon. Turunkan jangkar, mari kita berlabuh.